Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah jenis makanan untuk pengidap diabetes. Pengidap diabetes perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi minimal dari: pertama, jumlah yang dikonsumsi; kedua, waktu mengonsumsinya; ketiga, jenis makanan yang dikonsumsi; empat, bagaimana cara penyajiannya; dan yang kelima, bagaimana cara mengonsumsinya. Jenis makanan yang dikonsumsi oleh pengidap diabetes setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gizi seimbang. Tubuh memerlukan gizi seimbang. Gizi seimbang untuk setiap orang tidak berarti harus sama. Hal ini tergantung pada kondisi seseorang. Untuk diabetes dengan tubuh obesitas, tentunya gizi makanan yang dikonsumsi tidak akan sama dengan diabetes yang kondisi badannya kurus. Gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Bagi pengidap diabetes, gizi seimbang bermanfaat untuk: pertama, mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua, fungsi tubuh berjalan dengan baik. Tiga, aktivitas dapat berjalan normal setiap hari. Dan yang keempat, menghindari kondisi obesitas. Ada beberapa jenis gizi yang perlu diketahui, terutama berdasarkan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien terdiri dari vitamin, serat, mineral, zinc, dan lain-lain. Setiap jenis makronutrien dan mikronutrien memiliki fungsi tertentu. Zat gizi yang berfungsi untuk menghasilkan energi, contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi yang berfungsi membangun sel, contohnya adalah protein. Dan zat gizi yang berfungsi sebagai pengatur, contohnya adalah vitamin dan mineral. Untuk pengidap diabetes, yang pertama harus diperhatikan atau perlu dipilih dan dipilah terutama adalah karbohidrat. Hal ini disebabkan jika mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah berlebih, maka akan mengakibatkan kenaikan kadar gula darah atau hiperglikemia. Pengidap diabetes sudah saatnya menghindari makanan yang berbahan tepung, gula, dan karbohidrat sederhana. Gantilah karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat sederhana? Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang memiliki struktur molekul sederhana sehingga mudah dicerna dan dapat diubah menjadi energi dalam waktu singkat. Karbohidrat sederhana dapat berupa monosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Karbohidrat sederhana juga dapat berupa disakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula yang saling terkait, seperti
laktosa atau gula susu. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat sederhana adalah gula, madu, buah-buahan, permen, minuman manis, karamel, gula pasir, susu dan produk susu, biji-bijian olahan seperti nasi putih dan nasi bubur. Usahakan hindari konsumsi karbohidrat sederhana karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Gantilah karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang memiliki rantai molekul gula yang panjang, sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna dan menyerapnya. Karbohidrat kompleks dianggap lebih sehat dan bergizi daripada karbohidrat sederhana karena mengandung lebih banyak serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beberapa manfaat karbohidrat kompleks bagi tubuh diantaranya adalah menyediakan energi yang lebih tahan lama, membuat kenyang lebih lama, menjaga kadar gula darah stabil, membantu mengendalikan berat badan, meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Beberapa makanan yang termasuk karbohidrat kompleks diantaranya adalah nasi merah, gandum utuh, quinoa, bulgur, kentang, wortel, ubi jalar, kacang-kacangan utuh, polong-polongan utuh, dan lain-lain. Walaupun karbohidrat kompleks lebih aman dikonsumsi dibandingkan dengan karbohidrat sederhana, namun pengidap diabetes harus tetap membatasi jumlah yang dikonsumsinya. Karbohidrat kompleks yang dikonsumsi harus memiliki indeks glikemik dan beban glikemik rendah. Karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah adalah karbohidrat yang dipecah menjadi glukosa secara perlahan, sehingga dapat menahan lonjakan kadar gula darah. Berikut beberapa contoh karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Pertama, biji-bijian utuh seperti beras merah, quinoa, oat, millet, dan beras liar. 2. Jagung yang mengandung protein, serat, kalium, polifenol, dan karotenoid. 3. Kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang almond, kacang merah, kacang hitam, juga kacang mete. 4. Buah-buahan seperti apel, pir, alpukat, plum, stroberi, kelapa, kiwi, dan tomat. 5. Kentang yang mengandung vitamin A, vitamin C, protein, serat pangan, dan natrium. Karbohidrat kompleks juga mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dapat membantu menurunkan berat badan, menjaga tubuh tetap ideal, dan mengurangi risiko berbagai gangguan kesehatan. Walaupun pengidap diabetes diperbolehkan mengonsumsi karbohidrat kompleks, namun harus memperhatikan juga
indeks glikemik dari karbohidrat kompleks tersebut. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut dalam menaikkan kadar gula darah. Makanan dapat dikelompokkan berdasarkan indeks glikemiknya sebagai berikut. Indeks glikemik di bawah 55 termasuk indeks glikemik rendah. Indeks glikemik antara 56 sampai 70 termasuk indeks glikemik sedang. Dan indeks glikemik 70 ke atas termasuk indeks glikemik tinggi. Selain memperhatikan indeks glikemik, karbohidrat yang dikonsumsi juga harus diperhatikan beban glikemiknya. Apa itu beban glikemik? Beban glikemik adalah seberapa banyak pengaruh karbohidrat yang dikonsumsi di dalam menaikkan kadar gula darah. Beban glikemik suatu makanan dapat dihitung dengan cara mengetahui indeks glikemik makanan tersebut dikalikan dengan jumlah karbohidrat di dalam makanan tersebut dibagi 100. Misalnya, kedelai rebus memiliki indeks glikemik 16. Dari 100 gram kedelai rebus mengandung 12,7 gram karbohidrat. Dapat dihitung beban glikemik untuk 100 gram kedelai rebus, yaitu 16 adalah indeks glikemik dari kedelai rebus kali 12,7. 12,7-nya adalah jumlah karbohidrat yang terkandung di dalam 100 gram kedelai rebus dibagi 100. 100-nya adalah sebagai pembagi. Hasilnya adalah 2,03. Termasuk beban glikemik rendah. Dengan demikian, mengonsumsi 100 gram kedelai rebus tidak berpengaruh terhadap kenaikan kadar gula darah. Bahkan 200 gram kacang kedelai rebus pun hanya memiliki beban glikemik 4,06, sehingga masih aman dikonsumsi oleh pengidap diabetes. Beban glikemik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Beban glikemik rendah 1 sampai 10, beban glikemik sedang 11 sampai 19, dan beban glikemik tinggi 20 atau lebih. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Apabila paparan ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.